sudah hadir yang juga lagi sebelum Allah dan Rasulnya diumumkan ilmu yang nanti akan diberikan kepada beliau semuanya. Dan pada sesi yang ini ada sesi tanya jawab juga. Sebelumnya kita aturkan kepada beliau Al-Qurabi kita untuk memberikan pelajaran buat kita. Khususnya kami mohon doa untuk kami HCR pengambilan penerapan ini agar dengan rasa bersyukur ini kami lebih solid dan lebih istiqomah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami santri-santri para ulama Islam dan Islam kami semuanya mohon doanya nanti insyaallah doa terakhir yaitu doa untuk kami jangan didoakan oleh kedua guru kita. Para Al-Qurabi Al-Hafizina Al-Arab dan Qurabi Hafizat Al-Qur'an malam ini tafadhol Rasulullah. Kalau ini ya toh 175. Kalau saus saya maulidnya Nabi masih ada, kita bareng-bareng kita sholawat. Terlebih ini keponakan
kandung Habib Syekh ada di sebelah saya. Ini ponakan Habib Syekh ya. Tapi ponakan ini ibunya, adik apa kakak? Adik kandung Habib Syekh Solo. Ya. Jadi kita dengar suaranya. Dipindah lagi. Jadi ya serius tapi ya, tapi keponakan kandung, tapi kalau suara beda ya. Oke, mumpung kita bulan Maulid, kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Lebih serius, lebih semangat lagi kita bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini adalah waktu yang sangat bahagia. Saya katakan tadi kepada teman-teman Hongkong Cinta Rasul, sebetulnya saya dalam keadaan kalau baterai itu cuma 20%. Betul, serius. Karena jadwal yang betul-betul padat ya. Saya di Indonesia sekarang ini lagi padat-padatnya, lagi rame-ramenya. Oleh karena itu sebenarnya juga saya ke Hong Kong ini sebenarnya dengan kemauan yang sangat-sangat kuat ya. Jadi ada beberapa aspek diantaranya tentunya rindu kepada sahabat-sahabat yang ada di sini, itu betul. Dan ditemani oleh orang ganteng ya, jadi sama orang alhamdulillah biasa aja dong ya. Kenapa saya ganteng? Karena yang lain semuanya perempuan gitu. Kalau banyak laki-laki saya nggak bilang, tapi memang tampan ya. Habib Muhammad tampan atau tidak? Tampan atau tidak? Tampan. Saya kalau perempuan mungkin saya sudah nikah ya Habib Muhammad. Untung saya laki, alhamdulillah. Kalau saya punya anak perempuan, saya nikahin sama aku. Tapi anak saya laki-laki semua. Anak Habib Muhammad perempuan semua. Jadi kita sudah janjian mau besaran. Ya udah. Jadi begitu. Jadi saya datang ke sini betul-betul karena kerinduan yang kuat kepada teman-teman semua. Setelah mungkin 6 tahun saya nggak kesini, 6 tahun ya betul, 5 atau 6 tahun, 6 tahun ya. Tapi memang betul-betul rindu sekali sama Hong Kong. Kalau saya dengar nama Hong Kong itu saya rindu sekali pada teman-teman semua. 20% akhirnya bertambah sampai ke airport Hong Kong, bertambah jadi 30-40%. Sampai ke hotel istirahat, saya nggak keluar kemana-mana, sampai di kamar tidur sampai tadi jam 11 saya baru siuman ya. Sehingga saya sampai ke sini pun saya masih belum. Sebenarnya tadi Habib Muhammad ceramah saya nggak betul-betul dengar ya. Dan saya baru baterainya sekarang alhamdulillah 100%. Berkat kehadiran teman-teman semua, dan juga apalagi tadi barusan ada yang masuk Islam lagi 2 orang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita nggak ada yang tahu ternyata Allah begitu baik sama kita. Berkat kita ngumpul rame-rame ini ternyata ada orang yang masuk Islam ya, karena mereka melihat kita ini bagus, duduk bareng-bareng, sholawatan, zikir kepada Allah, dengerin ilmu agama, semua serba tersenyum, tidak ada marah-marah, tidak ada ngomel-ngomel, tidak ada permusuhan, tidak ada perebutan tahta dan lain sebagainya. Ya, majlis kita majlis bersama-sama. Karena majlis yang saya ingin selalu tekankan, majlis keluar dari majlis taklim hati tenang. Bukan keluar dari majlis taklim malah ngomongin orang, ngomongin organisasi lain, ngomongin majlis taklim lain, ngomongin komunitas lain, ya nggak seperti itu. Hongkong Cinta Rasul tidak diajarkan seperti itu. Harus pulang dari majlis, bantu majlis taklim yang lain. Bagaimana caranya Hongkong menjadi satu tempat terkenal orang Indonesianya bersatu, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Tidak semua kita ini dari Bandung, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Tapi kita bisa jadi bestie, betul atau tidak? Tapi kenapa kok kalau beda majlis taklim langsung musuhan? Ya nggak ada di sini. Di sini ada. Di sini alhamdulillah dari banyak majelis taklim bisa bersatu. Tapi saya ingin menekankan hal tersebut. Takutnya nanti bakalan ada. Dan itu pasti ada. Tapi bukan di. Alhamdulillah. Saya kan kadang-kadang bingung, ini kan beda daerah, tapi kok bisa jadi bestie? Tapi kalau beda majelis taklim, kayak lu gue. Harusnya nggak boleh.
kita nggak boleh seperti itu. Kalau beda daerah saja kita bisa berteman, apalagi beda majelis taklim yang urusan agama. Kita harus bersatu bersama-sama dengan berkah majelis-majelis seperti ini. Lihat, jangankan orang maksiat bisa bertobat, orang non-muslim saja bisa senang dengan agama Islam. Pahalanya untuk siapa? Untuk kita bagi rata. Nanti pulang dari majelis ini semua di antara kita dapat pahala. Alhamdulillah. Fadlullah wasi'. Ya, karunia Allah amatlah besar. Semua di antara kita insya Allah tidaklah melangkahkan kaki dari tempat ini kecuali Allah angkat derajat kita. Allah hapus dosa-dosa kita. Berapa usia kamu? 30. Berapa usia kamu? 40. Berapa usia kamu? 50. Berapa usia kamu? 20. Berapa usia kamu? 60. Terus mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi kita? Kalau tidak membersihkan hati dari sekarang, mau ngapain lagi? Mau bahagia sebahagia-bahagianya, ujung-ujungnya nangis juga. Manusia itu di pagi hari senang, sore udah nangis lagi. Pagi nangis, sore udah jalan-jalan lagi. Begitu aja manusia. Pagi dapat kabar, wah ada keponakan baru lahir, alhamdulillah. Malam dapat kabar, ada keluarga yang meninggal. Begitu manusia, begitu terus muternya ke situ-situ saja. Gak jauh-jauh dari itu. Jadi kalau kita fokus untuk membahagiakan diri terus, gak bakalan bahagia, mustahil. Tapi kalau kita jadikan kebahagiaan kita untuk agama, duduk bareng-bareng, sholat, ibadah, puasa, sedekah, berbagi kepada sesama apa yang kita punya, itu menjadi satu ya, kekuatan kita. Kita punya Allah, punya Rasulnya. Ya, orang yang bersabar, orang yang kenal kepada Allah tahu batasan-batasan sabar. Jadi teringat ada kisah seorang tabi'in, nama dia adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Siapa namanya? Urwah. Namanya siapa? Urwah. Ini nama seorang tabi'in hebat. Ya, gurunya para ulama-ulama pada masanya. Bahkan ada yang menyebutkan beliau adalah Sayyidul Tabi'in. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Ada yang mengatakan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Al-Awam ini putra seorang sahabat bernama Az-Zubair bin Al-Awam. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Jadi Nabi punya 10 sahabat yang Nabi katakan dia pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mau cepat jawabnya. Terus Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 orang ini Rasulullah SAW katakan mereka masuk surga. Mereka masih hidup, sudah masuk surga. Jadi Rasulullah beberapa kali memberi kabar bahwa si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Pernah di satu majelis Nabi Muhammad katakan, siapa yang mau saya doakan? Satu orang mengangkat tangan, saya ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Apa kata Nabi? Kamu masuk surga. Siapa namanya? Ukasha. Sahabat Nabi namanya Ukasha. Kemudian satu orang lagi bilang, ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah keduluan Ukasha. Ya, jadi ada begitu Nabi Muhammad mendoakan masuk surga. Rasulullah pernah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah." Saya dengar suara terompahmu sudah berbunyi di surga. Bilang kepada Bilal bin Rabah. Ada lagi beberapa orang Nabi Muhammad katakan masuk surga. Di antaranya pernah Nabi Muhammad waktu itu lagi santai di tamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW punya kebun di kota Madinah. Nabi Muhammad punya kebun, punya villa begitu buat Nabi Muhammad santai. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad hidupnya susah. Yang susah itu kita.
Paham atau tidak? Nabi Muhammad punya rumah 11 di kota Madinah. Kita satu juga nggak punya. Nabi Muhammad SAW tiap tahunnya ya potong unta. Kita potong sapi saja sekali postingnya seumur hidup. Betul atau tidak? Dikatakan sampai sekitar 250 unta Nabi Muhammad potong. Satu unta harganya di atas sapi. Terus kesian Nabi Muhammad gak punya apa-apa. Kamu yang perlu dikasihani. Betul atau tidak? Nabi Muhammad punya hal-hal yang istimewa. Jadi saya sering katakan sudah-sudahlah ngajak orang cinta sama Nabi gara-gara kasihan. Karena yang perlu dikasihani itu kamu. Saya tidak dapati di dalam hadis-hadis Nabi atau di dalam sirah nabawiyah bahwa Nabi Muhammad hidupnya susah. Tidak. Kecuali satu kali ketika Nabi Muhammad SAW meletakkan batu di dalam perutnya, itu sahih hadisnya, itu ada. Tapi memang setiap manusia itu berubah-ubah waktunya. Tapi kenapa satu hadis yang susah itu terus yang dipost? Tapi kebahagiaan Nabi Muhammad SAW yang sebanyak itu tidak ada yang diberitahu kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya orang cinta sama Nabi gara-gara kesian. Nabi Muhammad susah, Nabi Muhammad. Kalau kita cari tahu Nabi Muhammad mas kawinnya buat Siti Khadijah kurang lebih sekitar 1 miliar. Mas kawin orang kaya nih. Bajunya branded semua dari luar negeri. Nabi Muhammad bajunya ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada yang dari beberapa tempat Romawi. Pada masa itu adalah adidaya dunia. Rasulullah SAW keren. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW susah. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Al-Quran yang mengatakan aghnahullah, nas dari Al-Quran bahwa Nabi Muhammad dipermudah dalam kehidupannya. Orang susah seperti apa yang memberikan kambing satu wadi kepada satu orang. Nabi Muhammad SAW punya kambing banyak dikasih ke orang, ribuan kambing. Sampai orang itu mengatakan aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faqr. Masuk Islam kalian karena Muhammad kalau sudah ngasih gak takut fakir miskin. Jadi Nabi Muhammad pernah satu waktu duduk di kebun milik Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang dekat kepada Nabi namanya Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi tidak lama, 3,5 tahun, sekitar 4 tahun saja. Termasuk yang sebentar. Tapi riwayat hadisnya paling banyak. Karena beliau punya mulazamah kepada Nabi betul-betul hebat. Berapa tahun sama Nabi? 4 tahun. 4 tahun. Dari tahun ke-6 beliau masuk Islam. Kemudian tahun ke-10 Nabi Muhammad sudah wafat. Abu Hurairah ini khidmah kepada Nabi. Nabi di mana beliau selalu ada. Ya, karena beliau tahu keberkahan Nabi begitu istimewa. Ya. Pernah satu waktu Abu Hurairah datang ke kebun di mana Rasulullah berada. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, sekarang kamu lari sekencang-kencangnya. Kemudian kalau kamu dapati satu orang, kamu katakan kepadanya Nabi Muhammad kasih tahu bahwa dia adalah ahli surga. Jadi Abu Hurairah disuruh lari sekencang-kencangnya. Kemudian orang yang pertama kali didapati oleh Abu Hurairah, dia adalah ahli surga. Nabi Muhammad ingin doakan orang tersebut ahli surga. Kalau Nabi Muhammad doakan pasti diterima sama Allah atau tidak? Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diminta oleh Nabi pasti diberikan oleh Allah. Akhirnya lari Abu Hurairah. Sebelum Abu Hurairah lari, Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya beritahu dia nggak percaya gimana? Kata Nabi, ambil sendal saya bawa sebagai bukti. Nabi Muhammad kasih sendalnya, diberikan kepada Abu Hurairah, ini bukti. Saya ingin sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa banyak di zaman Nabi orang-orang yang sudah diberitahukan kepada Nabi oleh Nabi bahwa dia adalah ahli surga. Dipegang sendalnya, lari-lari sekencang-kencangnya. Ternyata orang yang pertama kali dijumpai Abu Hurairah adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi paling galak. Siapa? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Riyah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Masih keluarga Nabi dari keturunan Ka'ab.
bin Lu'ay bin Ghalib. Sayyidina Umar, wah takut Abu Hurairah. Karena Sayyidina Umar ini kata Nabi, masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Jangankan manusia, setan saja kalau melihat Sayyidina Umar kabur. Cari gang yang lain yang bilang Nabi Muhammad. Akhirnya ketika dapat bahwa sesungguhnya dia adalah Umar, ragu Abu Hurairah, ngomong apa jangan ngomong. Akhirnya wah ini perintah Nabi harus diomongin. Umar, absyir, ada kabar gembira. Apa kata Abu Hurairah? Kamu ahli surga. Siapa yang bilang? Kata Sayyidina Umar. Rasulullah. Ditampar sama Sayyidina Umar. Abu Hurairah ditampar sampai terjatuh Abu Hurairah. Ini buktinya, ini ada sendal Rasulullah. Bawa saya ke Rasulullah. Dibawa ke Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah benar yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Benar, kata Rasulullah, sambil tertawa Rasulullah. Ya benar, saya memerintahkan dia untuk menjumpaimu. Kemudian setelah itu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, lain kali jangan bagi-bagi surga terus ya Rasulullah. Nanti kalau semua orang dibagi surga, gak ada yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertawa Nabi Muhammad mendengar ucapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Jadi di zaman Nabi banyak orang yang diberikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Di antaranya Az-Zubair bin Al-Awwam, ayah daripada Urwah. Tadi siapa yang saya mau ceritakan? Urwah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat. Anaknya Urwah bukan sahabat. Karena apa? Karena tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau tidak berjumpa dengan Nabi tapi berjumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Berarti Urwah ini seorang tabi'in. Dia punya ayah namanya Zubair bin Awam. Dia punya ibu namanya Asma binti Abi Bakar. Ibunya Urwah ini namanya Asma, kakaknya Siti Aisyah. Karena putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Urwah ini keponakan Siti Aisyah, putranya Zubair bin Awam. Paham atau tidak? Ibunya siapa? Bapaknya Zubair. Asma ini siapa? Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Kakaknya Siti Aisyah. Berarti Urwah keponakan Siti Aisyah. Bapaknya namanya Zubair, sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Hafal? Baik. Hafal atau tidak? Mudah banget. Urwah ini seorang bapaknya namanya Zubair adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ibunya namanya putrinya siapa? As-Siddiq. Kakaknya Siti Aisyah. Berarti Urwah keponakan Siti Aisyah. Udah? Gampang? Ini belum bagian Nabi Muhammad ngomong. Harus tahu nih, sampai pulang saya anti nih kalau belum tahu. Urwah seorang tabi'in. Bapaknya Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ibunya Asma, putri Sayyidina Abu Bakar. Kakaknya Siti Aisyah. Berarti Urwah keponakannya, cucunya Sayyidina Abu Bakar. Paham? Paham sekarang, Pak? Zubair ini dia punya ibu namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Sofiyah ini adiknya Abdullah, ayahnya Nabi. Zubair putranya Sofiyah. Sofiyah ini anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Jadi ayahnya Nabi namanya Abdullah, sama Sofiyah adik kakak, punya anak Zubair. Berarti Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi. Paham atau tidak?
Zubair ini sepupunya Nabi karena ibunya Zubair sama bapaknya Nabi adik kan? Paham ya? Jadi Urwah ini seorang tabi'i, dia punya ibu anaknya Sayyidina Abu Bakar, berarti dia keponakan Siti Aisyah. Bapaknya namanya Zubair bin Awam, sepupunya Nabi Muhammad. Karena ibunya Zubair ini adalah adik daripada Abdullah, ayahnya Nabi. Gampang? Gampang. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair punya bapak, kakaknya Siti Khadijah. Ternyata muter-muternya di situ-situ saja. Tapi betul. Ini benar, saya bukan ngoceh, sebatas ngoceh. Dan direkam alhamdulillah supaya banyak orang yang tahu. Zubair bin Awam, sahabat Nabi ini adalah keponakan Siti Khadijah. Karena bapaknya Zubair bin Awam, kakaknya Siti Khadijah. Ibunya Zubair bin Awam, bibinya Nabi Muhammad. Istrinya putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Segitu aja dah. Cerita Urwahnya bagaimana? Insya Allah tahun-tahun depan Insya Allah kita akan ceritakan bagaimana kisahnya Urwah. Yang terpenting antum semua supaya datang lagi. Ini udah jam 3, ya Allah, cepat sekali waktu, Masya Allah. Mentang-mentang baterainya full kan dari bilang. Ya, jadi tahu ya, Urwah seorang bapaknya namanya Zubair. Kakeknya namanya Awam. Awam kakaknya Siti Khadijah. Ibunya namanya Sofia. Sofia adiknya Abdul. Jadi dia sepupunya Nabi Muhammad. Istrinya namanya Asma. Asma kakaknya Siti Aisyah. Berarti Urwah ini cucunya Sayyidina Abu Bakar, cucunya Siti Khadijah, keponakan Siti Aisyah, keponakan misal Nabi Muhammad. Siapa Urwah? Urwah adalah orang yang pertama kali menulis sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, sirahnya, sejarahnya, orang yang pertama kali menulisnya namanya Urwah. Dia punya kakak namanya Abdullah. Abdullah ibnu Zubair bin Awam. Orang yang pertama kali dilahirkan di kota Madinah dari kaum muhajirin. Abdullah ini sering di rumah Siti Aisyah. Kakaknya sahabat, adiknya bukan sahabat. Kakaknya karena pernah ketemu dengan Nabi. Namanya siapa? Abdul. Sering di rumah Siti Aisyah. Kok boleh? Boleh, karena keponakannya. Sehingga Nabi Muhammad panggil Siti Aisyah Ummu Abdillah. Siti Aisyah kalau kita baca hadis-hadis, kita dapati namanya Ummu Abdillah. Kok bisa? Padahal nggak punya nama anak Abdullah. Iya bisa, karena keponakannya Abdullah ini sering di rumah. Abdullah siapa? Abdullah kakaknya Urwah, anaknya Zubair bin Awam. Urwah ini seorang ulama top. Pada masanya, seperti yang saya katakan, beliau adalah rujukan muslimin. Semua orang tanya sama dia. Tapi beliau ini orangnya zuhud. Orangnya tinggal ke dunia. Tinggalnya di kota Madinah, selalu bersama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga suatu saat ada seseorang daripada Amirul Mukminin pada masanya, seorang raja. Ya, putranya Marwan ibnul Hakam, namanya Abdul Malik ibnu Marwan. Dia seorang raja pada masanya, kemudian dia kesian. Saya pengen bahagiain ulama. Ya, dia pengen bahagiain ulama. Ini kerjanya setiap hari baca Quran, baca hadis, ngajar, baca Quran, baca hadis, ngajar, dakwah. Saya pengen dapat pahala. Bisanya saya apa? Ngajarin ulama ya nggak bisa. Mau ini kan udah saya kasih sesuatu yang membuat dia senang. Akhirnya apa? Dikirim undangan.
Undangan apa? Undangan ke tempat kerajaan yang ada di Syam pada masanya, Romawi. Ya. Akhirnya, ya, kalau ada orang yang mau dengar nggak apa-apa, itu masuk, ya, diterjemahkan. Abdul Malik bin Marwan memberikan undangan. Saya pengen Urwah bin Zubair bin Awam datang ke kerajaan, nanti saya akan berikan tempat-tempat dia untuk apa? Untuk bersenang-senang. Karena pada masa itu Syam adalah surganya dunia. Dulu Syam itu namanya Romawi. Romawi itu yang megang dunia semua pada masanya. Ya, nanti kita bahagiakan. Akhirnya Allah ditawari, nggak pernah mau. Pada masa itu akhirnya dia mau. Ya udah, saya pergi. Dibawa murid-muridnya beberapa dan dibawa anak yang paling dia sayang. Dibawa siapa? Anaknya yang paling dia sayang. Akhirnya berangkatlah dari Madinah ke Syam. Ya, perbatasan. Jadi dari Madinah, belakang Madinah sekarang kalau kota namanya Yordania, ya. Ada Yordania, setelah Yordania nanti ada Palestina, kemudian ke Suriah. Nah, disitulah Damaskus, daerah Syam. Paham? Ini dengerin atau tidak? Sampai di pertengahan jalan, ternyata Allah tiba-tiba sakit kakinya. Ketika dicoba, dilihat, ternyata betul-betul nggak bisa jalan. Tiba-tiba akhirnya diangkat karena khalifah mengirim banyak pasukan untuk membawa ulama ini tamu kehormatan, penasehat kerajaan pada masanya. Akhirnya dibawa pakai tandu gitu ya, dibawa sampai ke negeri Syam. Yang tadinya mau liburan malah sakit. Rajanya jadi gak enak, ya Allah, ini saya mau senengin ulama, kok nyampe ke sini malah sakit. Ya udah, panggil dokter-dokter terbaik yang pernah ada di negeri Syam. Bahkan dari mana-mana dunia panggil supaya bisa mengobati Urwah. Setelah diperiksa, ternyata sakit beracun. Kalau tidak dipotong kakinya akan kena semua badan. Apa namanya? Gula. Diabetes. Harus dipotong kakinya. Harus diamputasi. Ya, mau tidak mau. Akhirnya raja tambah sumpah. Aduh, saya kirim ini orang datang ke sini untuk bahagia, ternyata dia pulang tidak membawa kaki. Tapi mau tidak mau, akhirnya kata Urwah bin Zubair, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya sudah potong saja mau tidak mau. Ketika mau dipotong, katanya kamu harus minum arak dulu, minum sesuatu yang bisa membius kamu sehingga kamu lupa, hilang dan tidak terasa sakit. Dia katakan, saya tidak berobat dengan sesuatu yang haram. Terus bagaimana? Biarkan saya sholat. Ketika saya sudah khusyuk ingat kepada Allah, baru potong kaki saya. Orang-orang soleh itu kalau sudah sholat yang diingat hanya Allah. Kalau kita barang hilang, ingatnya pas sholat. Asli. Orang soleh, ya, dia kalau pengen ya melupakan segala sesuatu urusan dunia, mereka datang untuk sholat sehingga mereka lupa urusan dunia. Yang mereka ingat hanyalah Allah. Kalau kita lupa sesuatu, kita sholat. Karena hanya itulah waktu kita kosong, gak ngapa-ngapain. Selain itu kita ngurus itu waktu sholat, semua masuk dalam akal pikiran kita. Itulah bedanya kita sama orang soleh. Akhirnya betul ketika beliau sujud, lupa sudah kepada dunia, ditarik kakinya, dipotong sehingga beliau pingsan. Ketika beliau sedang pingsan, anaknya yang paling dia sayang bermain-main dengan kuda yang dimiliki oleh raja. Jadi ketika orang-orang lagi sibuk dengan syekh ini, dengan ulama ini, anaknya bermain di tempat kuda. Ternyata ditarik-tarik sama kuda, diinjek-injek sama kuda sampai mati. Sampai ke raja, kisah tersebut dia bingung. Ini syekh ulama saya datangkan ke sini buat bahagia, tiba-tiba anaknya meninggal, kakinya hilang. Kira-kira saya mau kasih tahu yang mana dulu? Kakinya udah nggak ada, apa anaknya meninggal? Akhirnya mau tidak mau dia kasih tahu. Akhirnya syekh itu menangis, Urwah bin Zubair menangis, ya, dan beliau menerima takdir dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sedih gak kisahnya Urwah? Sedih. Apa sedihan kisah kita? Ya, terkadang orang mengatakan, aku nggak tahu sih cerita saya, musibah saya, padahal saya lagi ada musibah, itu diceritain musibah. Nah, kita ini semua di dunia punya musibah, cuma beda-beda aja. Kamu nggak tahu sih apa yang saya alami, sama bro, sama. Ya, kita juga punya musibah, manusia semuanya punya musibah. Baru lahir aja udah owe-owe kita. Sama-sama dapat musibah, cuma musibahnya beda-beda. Dan Allah tahu kekuatan kita sampai di mana. Kalau kita sabar, kita orang hebat. Kalau kita tidak sabar, kita orang kualat. Dapat musibah itu nggak sabar saja, ngapus dosa. Nggak sabar. Kalau sabar, ditambah pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu ya, kamu ini malas sholat, malas ibadah, malas. Terus Allah masih pengen kamu masuk surga, dikasih musibah. Biar apa? Biar kamu itu tetap masuk surga. Allah maha baik. Allah maha baik sama kita. Akhirnya dikasih tahu sama khalifah pada masa itu, dikasih tahu bahwa anakmu sudah meninggal. Dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya duduk di tempat raja. Jadi raja punya singgasana, kemudian tamunya dipersilakan untuk duduk semua, dan di samping raja ada orang buta duduk. Urwah bin Zubair bingung, ini si buta ini setiap raja duduk selalu dia ada di sampingnya. Kenapa wahai Amir Mu'minin? Boleh saya bertanya? Boleh katanya. Dia adalah sahabat saya. Siapa sahabat? Kok bisa? Dia buta, kemudian dia memiliki kekurangan juga, tapi selalu duduk sama khalifah. Kata khalifah pada masa itu, wahai Urwah, kamu tanya sendiri saja bagaimana ceritanya. Akhirnya ditanya, cerita si buta. Bagaimana kisah si buta? Akhirnya dia cerita, wahai Syekh, wahai Urwah, saya ini dulunya adalah orang paling kaya di sini. Orang paling kaya, orang paling hebat. Kamu tahu, raja tidak jarang minjem duit saya. Dia ngomong depan raja gak jarang, karena beliau adalah pengusaha yang hebat. Hartanya begitu banyak. Suatu hari saya sedang beristirahat di rumah saya. Tiba-tiba kebakaran besar. Harta-harta saya semuanya terbakar. Apapun yang saya simpan daripada arsip-arsip, segala sesuatu yang saya punya hilang begitu saja. Bahkan istri saya terbakar. Anak-anak saya semuanya terbakar. Kecuali ketika itu saya selamat dan saya melihat bayi saya yang masih kecil masih bisa saya bawa. Saya gendong, saya bawa keluar, dan semua hangus, semuanya hilang. Yang Allah tinggalkan hanyalah, yang Allah sisakan hanya saya, bayi saya, sama kuda saya. Untuk saya pergi dari rumah saya. Gak ada sama sekali. Bayangkan kekayaan saya, kalau raja saja sampai pinjam uang sama saya. Tapi semua hilang. Semua habis. Semua lenyap. Ketika saya menjauh dari tempat, karena rumahnya besar, kebakarannya besar, hancur seperti bom meledak. Semua habis. Ketika saya menjauh dari tempat tersebut bersama anak saya kecil, saya melihat ada satu pohon. Akhirnya saya berteduh di bawah pohon sambil menangis, sambil sedih. Saya ikat kuda saya di pohon, kemudian saya duduk bersama putri, bersama anak kecil saya. Ketika saya sedang duduk, ternyata apa yang terjadi? Kuda saya lepas dan lari. Ketika kuda saya lepas dan lari, saya mengejarnya. Karena apa? Karena saya tidak punya harta kecuali kuda saya. Ketika saya lari, mengejar, serigala datang kemudian mematok anak saya. Saya kembali lagi kepada anak saya, ternyata anak saya sudah tidak bernyawa. Saya mengejar kuda saya sehingga saya dapat, kemudian setelah saya dapat, dia menendang mata saya sehingga mata saya menjadi buta. Itulah cerita saya. Maka Allah mengatakan, alhamdulillah, musibah saya tidak sebesar musibah si buta. Lalu Allah mengatakan, setelah semua hal yang kamu miliki hilang, apa yang kau katakan?
Alhamdulillah, kata si buta. Allah mengambil semua hal dari saya, tapi saya diberikan oleh Allah dua hal. Lisanan dzakira wa qalban amira. Saya punya lidah selalu berzikir kepada Allah, bersyukur, dan hati saya selalu senang, selalu tenang bersama Allah. Berapa banyak kita mungkin kelihatan dolarnya banyak tapi hatinya sumpah. Tapi berapa banyak orang yang nggak punya dolar lebih sumpah. Alhamdulillah ya, kita bisa bangga, bahagia semua sekarang duduk. Ini adalah satu kesempatan yang hebat dari Allah. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita berjumpa lagi, berdoa lagi, saling berbagi lagi, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita serahkan kepada Habib Muhammad. Atau ada pertanyaan selain sesi tanya jawab Habib Muhammad? Saya sudah 1 jam ngomong. Wongnya teko. Ujungnya warna apa? Kombinasi. Jadi bedanya kita sama Rasulullah itu dikit. Rasulullah dikit-dikit sodakoh. Kalau kita sodakohnya Rasulullah dikit-dikit ibadah. Kalau kita ibadahnya kabeh mana kabeh? Alhamdulillah. Masya Allah. Nikmat ya. Nikmat. Ini mau tanya jawab apa mau tanya jawab? Jawab tanya. Jawab tanya. Ini bisa ya apa sob ini? Kalau yang ini apa sob? Oh alah. Tak ajak sholawatan ya? Alah nggih ra yakin ngono. Istighfar bareng-bareng ya. Istighfarnya Gus Dur ya. Astagfirullah.
sedaya ayam? Niat Habib Ali ayam? Hah? Halo. Halo. Uripe. Itu yang penting. Uripe apa? Rumongso. Rumongso. Uripe ayam. Uripe ayam itu be hidupnya tenang. Tenang. Ya kayak Bali. Tenang. Gak punya masalah. Gak punya. Hidupnya tenang. Rumongso apa? Aman. Rumongso Aman. dalam keadaan aman, Be. Ya. Ini semuanya aman? Gak ada apa-apa di sini. Ya kan? Aman semuanya, betul? Dununge rasa tondo yen. Jadi kita semuanya ada termasuk orang-orang yang tandanya adalah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Terusannya apa tadi? Sabar menerima, najat pas-pasan walaupun hidupnya pas-pasan. Punya dolar, alhamdulillah. Orang duit, alhamdulillah. Duit utang, alhamdulillah. Lunas utangnya, alhamdulillah. Utang meneh. Dalam keadaan apapun pokoknya alhamdulillah. Mbuh ngopo pokoknya alhamdulillah. Tadi tuh lo denger nggak tadi ceramahnya Pak Ali? Rumahnya apa turu? Tadi orang suruh ngulangi bisa nggak? Oh, no, tidak ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hidupnya parah nggak? Kasihan nggak? Kasihan. Kita kalau tahu masalah orang lain tuh terkesian-kesian. Kesian. Kita mungkin lihat Habib Ali, Masya Allah. Nggak kesian. Masya Allah. Bandel. Lihatnya kayaknya tenang, tentrem ya. Gini mau Tapi kalau kita tahu masalahnya, kita akan terkesian. Semua itu kalau tahu masalahnya orang, pasti kita kasihan. Kita nggak jadi mengasihani diri kita, malah justru kita tadi Urwah sama si Buta tadi. Ketika Urwah punya masalah tadi, masalahnya besar kan Urwah? Ketika tahu ternyata ada si Buta yang masalahnya lebih besar dari dia, akhirnya lebih kasihan sama si Buta. Sama. Iya, dia padahal nggak merasa kasihan sama dirinya. Si Buta tadi kan merasa apa? Bersyukur kan? Iya. Walaupun matanya kenikmatannya diambil oleh Allah, dia masih punya dua kelebihan. Lidahnya berpikir, hatinya tenang, begitu. Uripe, mongso, aman. Itu ceritanya si Buta itu tadi itu uripe ayam mongso aman itu. Masya Allah, itu maksudnya situ, Be. Makanya tak bawain itu biar pas ya. Iya mana loh ah. Bonoku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika kita tahu masalahnya orang lain, kita cuma terkesian-kesian. Makanya kita tadi pokoknya apa tadi? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin. Surga yang mana? Firdaus. Mana aja, jangan itu. Cita-citanya sih. Jeduk. Yang tinggi ya. Mudah-mudahan bisa masuk surga semuanya. Amin. Ya, tadi Habib Ali cerita tentang orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada juga orang yang dijamin masuk neraka. Bukan jenengan, Bu. Tenang. Siapa dia? Abu Lahab.
Siapa? Ada yang kenal? Saya kenal, saya ngomong. Kenalan di kapan? Abu Lahab itu pasti masuk. Kaplingnya sudah ada di neraka. Tabbat yada Abi Lahab. Sabuju-bujune wa mra'atuhu hammalatan. Sabujune mesti neraka, kapling ono aja. Suami istri sudah ada kaplingnya di mana? Tapi sering enggak kalian dengar setiap hari Senin? Bukan cuma setahun sekali loh. Bukan sebulan sekali. Bukan seminggu sekali. Tapi tiap Senin. Ya seminggu sekali tak Senin. Ini berarti atau ini? Bukan seminggu sekali ya. Tiap Senin ini ya seminggu sekali ya. Ini tahu tanya akeh. Sudah lunas lah amin. Ya nah. Ya nah itu dah gendah. Tapi ini nah kabeh gitu. Nah itu gendah. Nek ya nah itu ora. Ini nah oh ya nah. Jangan sampai jadi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad berapa kali? Satu kali. Seumur hidup berapa? Sekali. Tapi oleh Allah dibalas setiap Senin. Di hari yang sama, setiap Senin dikasih Allah keringanan di dalam neraka. Jadi kan pengen surga apa keringanan neraka? Padahal dia musuhnya Rasulullah, betul? Padahal dia ada ayat yang memastikan dia masuk neraka. Kapling wis ono, tapi karena kebahagiaannya dengan kelahiran Muhammad keponakannya. Muhammad itu siapanya? Keponakannya. Padahal Abu Lahab ketika lahir Nabi Muhammad tahu nggak dia itu Nabi? Nggak tahu. Tahu nggak dia itu Rasul? Nggak. Beriman nggak sama Nabi Muhammad? Allah nggak peduli. Karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun belum meyakini dia Nabi, gak meyakini dia Rasul, gak beriman kepada Nabi Muhammad, tetap Allah ringankan siksanya tiap hari Senin. Tiap hari Senin berarti seminggu sekali. Apalagi ini, Masya Allah yang hadir ini, hadirat ini, sama yang streaming, sohibul streaming. Ini yang streaming pakai temen ya, Jiro lupa. Sama 10, 11, memang zaman saiki ya. HP Indonesia kan? Zaman Indonesia yo ha. Durunge turu sing dicekel. Tapi turu sing digoleki. Turu sing dikeloni. Ya Allah. punya bojo. Pembelaan diri ya. Jadi kalau kita bahagia dengan Rasulullah, apalagi kita beriman kepada Rasulullah, betul? Kita umatnya Rasulullah, ikut sunnahnya Rasulullah, insya Allah nggak diringankan di neraka tapi melebur surga. Surga yang VIP. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya kira itu. Ini ada yang tanya ini, hukum sholat subuh kalau nggak sengaja bangun ngojo, nggak sengaja bangun kesiangan, apakah diwajibkan tetap melaksanakan sholat subuh? Yang jawab saya apa kamu? Serasa pinter kabeh rasanya mau balik. Takut dewe, jawab dewe. Belum dijawab tenang, belum dijawab. Apa itu? Ya saya tak jawab sih. Tenang. Kondisi. Di sini itu apa? Jawa Tengah. Kalau Semarang itu biasanya apa gitu ya? Semarang nggak gitu bising, Semarang bising. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetap
wajib. Jam berapapun dia bangun wajib qadha. Nah, perinciannya begini, apakah harus segera mengqadha sholatnya? Kalau disengaja harus langsung. Kudu langsung. Harus. Gak boleh diundur-undur. Kalau diundur, setiap detik dia mengundurkan dosa. Undur-undur, ngerti undur-undur. Tahu undur-undur? Undur-undur di zaman sekolah ya. Ada yang kalau anak sekarang sekolah itu nggak ada undur-undur HP. Tapi kalau zaman dulu sekolah belinya undur. Undur-undur tuh ya. Kalau mau pulang. Rumah ada mana ya? Ngakak bandel. Gak isi ini. Apa saya mama? Tapi kalau nggak sengaja, kalau tidak sengaja, misal sudah pasang alarm, dia nggak ngecek baterainya, misalnya habis, baterainya lowbat tadi itu habis, nggak bangun dia, bangun jam berapa? Jam 8, maka nggak harus langsung, sunnah untuk langsung diqadha. Tapi kalau misalnya mundur nanti sekalian saya sholat duhur qadha subuhnya, nggak apa-apa. Halo? Mundur lah. Jadi diperinci ya. Gak nyambung ya berarti. Kalau saya Muhammad. Nah, minum kopi dulu ya. Boleh enggak? Pokoknya kita bahagia, kan ini temanya bahagia kan? Jangan lupa. Ya, harus selalu bahagia kita. Dalam keadaan apapun jangan lupa. Apa? Oh hadiah, mau hadiah enggak? Nah tadi itu Urwah aja tentang Urwah 5 pertanyaan sudah cukup. Tuh. Uminya Urwah tadi namanya siapa? Jadi. Belum langsung jawab ya. Kok bisa? Bapaknya Urwah namanya siapa? Adem. Adem itu berdiri. Berdiri itu koma. Berdiri apa? Koma ya kumu. Kiamat koma. Berdiri terus nanti ditunjuk. Ya, bibitnya Urwah namanya siapa? Diri. Adem. Aisyah, ya, Aisyah dia di satu. Mana dia? Ya, berdiri kasih. Pertanyaan kedua. Ya, langsung dari Bali yang kasih. Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, nasab Rasul bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab di mana tadi? Ngadep. Diri. Nah, Kak. Mana dia? Mari. Gereng. Apa dari Beb? Enggak.
Tadi Urwah itu kenanya jatuhnya siapanya Rasulullah. Diri. Diri. Mana? Diri ya. Gunakan. Tok. Salah. Gunakan. Apa? Sepupu. Apa? Jelas bener loh. Keponakan cer apa keponakan sepupu kan? Masya Allah. Masya Allah. Siapa nama ayah Habib Ali? Tuh. Jainal Abidin. Nggak jadi panitia. Lain panitia. Ali ya? Iya. Nah ini. Diri. Nah itu yang streaming pakai pink. Streaming pink. Siapa? Sampai bukan belakang. Iya. M Alwi, betul. Sini. Bentar, nanti. Satu. Langsung gempa dulu, jatuh langsung dulu. Tenang. Nah. Tenang. Anak saya berapa? Ini loh yang Saya. ya. Iya, sampean. Ya Anda. Salam, Mbak. Padahal ngarang nih, gedek tok. Iya tadi benar. Padahal tanganku gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, 3 pertanyaan yang ngasih dia langsung Habib Ali. Sini biar tak gelo. Gelo tak? Kita tak konek aja tuh. Gelo. Sebelah sini, foto sebelah sini ya. Terus sebelah sini. Nama kakeknya Uwah. Awal. Apa? Nih. Saya ngasih sedikit tapi insya Allah halal. Ini ya. Cuman semangat. Asik. Jumeneng itu berdiri, bahasa Jawa. Jumeneng. Kata kerja orang Jawa apa? Ya. Mana lagi Beb? Sini. Sini belum? Oke. Tadi salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebutkan Setawa. Yang sudah dapat sudah. Selain Khulafaur Rasyidin sebutkan satu. Hah? Sa'ad bin Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah.
Setunggal malih nggih. Belakang sana. Yang belakang belum deh, itu ngaweng-ngaweng yang belakang itu. Daerah yang Ben kameri ya. Dua. Situ sama situ. Situ disit, situ disit. Ya. Situ disit ya. Siapa lagi tadi yang 10 dijamin masuk surga tadi? Selain Pulau Rosidin sama Saat Lebih Wakof, siapa lagi? Loh itu Pulau Rosidin. Siapa? Ikut kacamata. Benar? Usman bin Kenapa Affan. Pulau Rosidin? Itu. Ya, siapa? Ya jenengan. Oke. Zubair. Habibnya kasih jalan ya. Kasih jalan. Sama lagi itu. Ya. Itu. Sudah, Zubair. Itu. Siapa? Ya, betul. Abdurrahman bin Auf ya. Iya, kasih jalan. Sabun nggih. Roto. Siti situ. Sudah. Aman. Silo. Sini belum. Ya siapa mana? Ya tuh. Bukan, Bilal bin Rabah. Itu adanya Rasulullah sudah. Tiga hari. Oh, ada loh teman itu tadi. Teman itu ibarat apa tadi gambar dari saya. Yang ini kembali biar adil. Yang mana Beb? Mana itu benar. Yang merah. Yang merah mana? Oh ini yang pakai kalung merah nih. Nah sampai ya. Hah? Satu badan. Satu badan. Ya. Ayo teman tuh, yang milih kembali. Yang kasih duit saya gantian. Nanti Habib Ali sekarang saya. Ayo Beb. Tunjuk. Kasih tuh. Racunnya apa tadi? Loh, bukan saya yang milih. Nanti saya pakai tak cuma emak-emak itu tak saya. Yang depan sudah dapat melihat Nabi Muhammad secara langsung. Keluar langsung dari dompet. Racun, mana tuh aku mau Racun. Tapi ini racunnya bukan. Yang kedua apa tadi? Kalpanak. kopi. Kalpanak. Ya sini. Jauh.
Ucu. Ya itu. Produk Palestina ya. Palestina kita ya. Satunya apa? Kopi. Ya. Potong tumpeng sekarang. Yang belum dapat duit potong tumpeng mau. Doakan insya Allah tahun depan miladnya. Oh, maksudnya miladnya aja. Insya Allah mau yang lebih meriah lagi. Doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur ya. Pokoknya insya Allah ditunggu milad ke depannya yang masuk ini salam cetak. Jadi tahun depan insya Allah miladnya acara yang ke-10. Kalau bisa hadir, insya Allah kita mempersiapkan door prize yang lebih istimewa juga. Doanya semua ya. Dibantu pemotongan kuenya ya apa namanya? Pemotongan tumpeng Habib. Ya.
Udah ya. Nah, kita buka semua ayat yang kita punya. Ayat yang kita punya kita buka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka semua ayat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir majlis kita ini kita mendapatkan husnul khotimah. Karena maulid atau doa ini yang paling penting, doa akhir yang paling penting ya membuat kita insya Allah keluar dari tempat ini mendapati apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإن تزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين لمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا أبصارنا استغفر الله Banyak sekali keburukan yang kami lakukan ya Allah, namun kami tidak sabar ya Allah. Kami memiliki banyak sahabat-sahabat yang ini ya Allah, namun tidak semua di antara kami mendapatkan hidayah untuk bisa datang ke majlis-majlis ini ya Allah. Mantapkan hati kami ya Allah dengan kebaikan, jangan sampai kami tergelincir ke hal-hal
Rabbil Alamin. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa kebaikan bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk guru kami, guru besar kami, semoga Allah sehat walafiat selalu memberikan dan terbaik buat kami di majelis